Dear Diary. Aku masih ingat hari itu, ketika matahari menyelinap di antara celah-celah daun kelapa di halaman belakang rumah kami. Cahayanya lembut, seperti bisikan yang tak ingin mengganggu, dan angin membawa aroma garam dari laut yang tak jauh dari sini. Di meja kayu kecil yang sudah usang, aku duduk bersama Arga, suamiku, dan Lintang, putri kecil kami yang berusia 7 tahun. Tawa Lintang mengalun seperti lonceng kecil, pecah di udara, sementara Arga sibuk mengupas kelapa muda dengan pisau tua yang gagangnya sudah sedikit retak. Aku memandang mereka, dan rasanya seperti memandang lukisan yang tak pernah ingin kuhapus dari dinding hidupku. Bahagia terasa begitu sederhana. Tapi, hidup punya cara untuk menggenggammu erat-erat, lalu mencabiknya perlahan tanpa kau sadari. Awalnya, aku hanya merasa lelah. Bukan lelah biasa yang hilang setelah duduk sejenak atau tidur semalam penuh. Ini lelah yang menempel di tulang, seperti lumut yang tumbuh di batu karang. Diam-diam menggerogoti. Aku mengabaikannya. Mungkin aku terlalu banyak bekerja, kataku pada diri sendiri sambil menyapu halaman atau mencuci piring. Aku tak ingin Arga tahu. Dia sudah cukup sibuk dengan perahu nelayannya yang sering bocor, dan Lintang, Lintang dia masih kecil. Masih terlalu murni untuk memahami bahwa ibunya bisa rapuh. Hari-hari berlalu, dan lelah itu tak pergi. Ia berteman dengan rasa sakit yang aneh, seperti jarum kecil yang menusuk di perutku, kadang di dadaku. Aku mulai menyembunyikan wajahku saat meringis, berpura-pura batuk saat aku ingin menjerit. Aku tak ingin mereka melihat, aku tak ingin mereka khawatir. Tapi, suatu malam, saat aku berdiri di depan cermin kamar mandi, aku melihatnya, wajahku yang mulai pucat, mata yang tenggelam seperti danau yang airnya perlahan mengering. Aku tahu ada yang salah. Dalam hati aku berdoa, Tuhan, jangan ambil aku dari mereka. Belum waktunya. Namun, doa itu seperti burung yang terbang ke langit kelabu. Tak ada jawaban, hanya angin dingin yang kembali. Aku pergi ke dokter sendirian. Arga sedang di laut dan Lintang di sekolah. Rumah sakit itu kecil, dindingnya mengelupas, dan bau obat menyengat. Dokter tua dengan kacamata tebal memandangku lama setelah membaca hasil tes. Matanya penuh kerutan, tapi bukan kerutan usia, itu kerutan simpati yang tak ingin ia ucapkan. Kanker, katanya pelan, sudah menyebar ke paru-paru dan hati. Stadium akhir. Aku diam. Dunia seakan berhenti berputar. Tapi di saat yang sama, aku mendengar detak jantungku sendiri. Cepat, keras, seperti genderang perang yang tak kusetujui. Aku ingin bertanya, berapa lama lagi? Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Dokter menjawab tanpa ditanya. Mungkin 6 bulan, kalau beruntung setahun. Kita bisa coba kemoterapi, tapi... Suaranya memudar, dan aku tahu apa yang ia maksud. Tak ada harapan. Hanya perpanjangan waktu, seperti meminjam napas dari angin yang akan segera pergi. Aku pulang dengan langkah yang berat, tapi wajahku kutarik menjadi senyum saat Lintang berlari memelukku. Ibu bawa apa? Tanyanya dengan mata berbinar. Aku mengeluarkan sepotong roti manis dari tas, sisa uang yang seharusnya untuk obat pereda nyeri. Aku tak membelinya. Aku ingin dia tersenyum. Arga pulang malam itu, bau laut dan ikan menempel di bajunya. Dia mencium pipiku, dan aku pura-pura tertawa saat dia bercanda tentang ikan yang kabur dari jaringnya. Aku tak bilang apa-apa tentang dokter, tentang kanker, tentang bayang yang kini tinggal di tubuhku. Malam itu, aku terbangun dengan keringat dingin. Sakitnya datang lagi, lebih tajam, seperti pisau yang mengiris dari dalam. Aku menahan napas, menutup mulut dengan tangan agar Arga tak terbangun. Di sampingku, dia tidur nyenyak. Wajahnya tenang seperti laut di pagi hari. Aku memandangnya lama. Rambutnya yang mulai beruban di pelipis, tangannya yang kasar karena tali perahu, senyum kecil yang kadang muncul saat dia bermimpi. Aku mencintainya lebih dari yang bisa kukatakan. Dan Lintang, di kamar sebelah, dengan boneka kainnya yang sudah usang, dengan mimpinya menjadi dokter atau penari atau apa saja yang dia inginkan. Mereka adalah duniaku. Tapi aku tahu, dunia itu akan segera runtuh. Pagi harinya, aku membuat keputusan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya.
Aku duduk di tepi ranjang, memandang Arga yang sedang mengikat tali sepatu Lintang. "Arga," kataku, suaraku bergetar tapi ku coba teguhkan. "Kalau suatu hari aku tak ada, aku ingin kau menikah lagi." Dia menoleh, alisnya berkerut. "Apa yang kau bicarakan, Nia? Kau baik-baik saja, kan?" Nada suaranya penuh tanya, tapi ada ketakutan kecil di matanya. Aku tersenyum, pura-pura ringan. Hanya bilang begitu. "Aku ingin Lintang punya ibu yang baik, dan kau punya seseorang yang bisa masak lebih enak dariku." Aku tertawa, tapi tawaku seperti daun kering yang jatuh, kosong. Arga tak menjawab. Dia hanya memandangku lama, lalu mengangguk pelan. "Jangan bilang begitu lagi," katanya akhirnya, lalu berbalik membawa Lintang ke sekolah. Tapi aku tahu, benih itu sudah kutabur, dan aku akan terus menaburnya, meski hatiku sendiri berdarah setiap kali memikirkannya. Hari-hari berikutnya, aku mulai mencari. Bukan obat, bukan harapan, tapi wanita yang bisa menggantikanku. Aku memperhatikan tetangga, teman, bahkan penjual ikan di pasar. Aku membayangkan mereka berdiri di dapurku, memasak untuk Arga, mengepang rambut Lintang. Setiap bayangan itu seperti garam yang ditabur di luka terbuka. Sakit, tapi aku tak berhenti. Aku harus yakin mereka akan baik-baik saja. Aku harus. Tapi di dalam, aku menjerit. Aku marah pada tubuhku yang mengkhianati, pada waktu yang tak memberi ampun, pada Tuhan yang diam saja. Aku kecewa pada diriku sendiri karena tak bisa bertahan. Dan aku sedih yang tak bisa kujelaskan, seperti lautan yang menelan perahu kecil tanpa jejak. Aku ingin hidup, aku ingin melihat Lintang besar, mendengar Arga bersiul di pagi hari, merasakan matahari di halaman belakang lagi. Tapi aku tahu, itu semua akan pergi, dan aku hanya bisa meninggalkan mereka dengan sisa-sisa yang kucoba rapikan. Masalah ini tak akan usai. Aku tahu itu. Setiap hari adalah perang antara menyembunyikan sakitku dan mempersiapkan mereka untuk hari ketika aku tak lagi ada. Dan aku tak tahu mana yang lebih berat, sakit di tubuhku atau sakit di hatiku. Hari-hari berikutnya terasa seperti menapak di atas tali tipis di tengah badai. Aku menyembunyikan pil pereda nyeri di balik kaleng gula di dapur, menelan mereka diam-diam saat Arga pergi ke laut dan Lintang tertidur. Sakit itu kini seperti teman lama yang tak diundang. Selalu ada, kadang diam, kadang berteriak. Aku belajar menari di atasnya, tersenyum saat Lintang memintaku membaca dongeng, tertawa saat Arga bercerita tentang ikan besar yang hampir menariknya ke laut. Tapi di dalam, aku rapuh seperti cangkang kerang yang terinjak di pantai. Cantik dari luar, hancur di dalam. Aku mulai memperhatikan Maya, penjual sayur di pasar. Dia muda, mungkin 10 tahun lebih muda dariku, dengan rambut hitam panjang yang dikepang rapi dan senyum yang hangat seperti matahari pagi. Dia pernah kehilangan suami 2 tahun lalu karena kecelakaan kapal, dan kini hidup dengan seorang anak laki-laki yang seusia Lintang. Aku membayangkannya di rumahku, menggenggam tangan Arga, mengajari Lintang cara memasak ikan dengan bumbu yang lebih kaya daripada yang pernah kubuat. Bayangan itu menusuk seperti duri yang terselip di telapak kaki, sakit, tapi aku terus berjalan. Suatu hari, aku mengajak Maya ke rumah. "Aku butuh bantuan mengupas kelapa," kataku sebagai alasan, padahal aku hanya ingin melihatnya lebih dekat. Dia datang dengan senyum malu, tangannya lincah memotong sayuran saat aku pura-pura sibuk di dapur. Arga pulang sore itu, dan aku memperkenalkan mereka. "Ini Maya, dia baik sekali membantu di pasar," kataku. Suaraku ringan tapi jantungku bergetar. Arga mengangguk sopan, tak banyak bicara. Tapi aku melihat matanya. Mata yang pernah menatapku penuh cinta di bawah pohon kelapa saat kami menikah. Aku ingin menangis, tapi aku menahannya, seperti menahan ombak dengan tangan kosong. Lintang menyukai Maya. "Tante Maya lucu, Bu," katanya suatu malam sambil memeluk bonekanya. Aku tersenyum, tapi di dalam, hatiku seperti kain yang disobek perlahan. Aku ingin Lintang mencintai Maya, tapi aku juga ingin dia mencintaiku selamanya. Aku egois, aku tahu itu, tapi bagaimana aku bisa tidak? Aku ibunya yang menimangnya saat dia menangis, yang menyanyikan lagu pengantar tidur saat badai mengguncang rumah. Tapi aku juga tahu, aku tak akan bisa lagi. Sakitku memburuk,
Ada hari-hari ketika aku tak bisa bangun dari ranjang, keringat membasahi bantal, dan napasku seperti ikan yang terdampar di darat, lemah, putus asa. Aku mulai batuk darah, menyembunyikannya di sapu tangan yang kuselipkan di bawah bantal. Arga mulai curiga. "Kau baik-baik saja, Nia?" tanyanya suatu malam, tangannya menyentuh pipiku yang dingin. Aku tersenyum, "Hanya masuk angin," jawabku, tapi matanya tak percaya. Dia tak bertanya lagi, tapi aku tahu dia mulai mencari tahu. Aku harus lebih cepat, aku mengundang Maya lebih sering. Aku mengajarinya resep ikan favorit Arga. Pura-pura lelet agar dia yang mengambil alih. Aku memintanya menjem rambut Lintang, pura-pura sibuk agar dia yang bermain dengannya. Setiap langkah itu seperti memotong dagingku sendiri, sakit, berdarah, tapi aku terus melakukannya. Aku ingin mereka terbiasa. Aku ingin mereka tak merasa kehilangan saat aku pergi. Tapi Arga tak bodoh. Suatu malam, saat Lintang tidur dan hujan mengguyur atap seng kami, dia menarikku ke samping. "Ada apa denganmu, Nia? Kau aneh akhir-akhir ini. Kau sakit ya?" Suaranya tegas, tapi matanya basah. Aku ingin berbohong lagi, tapi aku lelah. Aku menarik napas dalam, lalu berkata, "Aku kanker, Arga. Aku tak punya banyak waktu." Dunia seakan runtuh di antara kami. Dia memelukku erat, air matanya jatuh di bahuku, dan aku mendengar isakannya, kasar, patah, seperti kayu yang dipatahkan dengan paksa. "Kenapa kau sembunyikan? Kita bisa ke dokter, kita bisa..." Aku memotongnya. "Sudah terlambat. Aku hanya ingin kau dan Lintang baik-baik saja." Dia menolak. "Aku tak mau orang lain, aku mau kau." Tapi aku tahu, dia tak punya pilihan. Keesokan harinya, aku memaksanya berjanji. "Nikahi Maya setelah aku pergi. Dia baik, Arga, dia akan mencintai kalian." Dia tak menjawab, hanya memandangku dengan mata yang penuh amarah dan kesedihan. Aku tahu dia marah padaku, pada hidup, pada ketidakadilan ini. Tapi aku tak mundur. Aku harus memastikan. Bulan-bulan terakhirku seperti kabut tebal. Aku tak lagi bisa berjalan jauh, hanya duduk di kursi kayu di teras, memandang laut yang dulu memberiku kehidupan. Lintang sering duduk di pangkuanku, bercerita tentang sekolah, tapi aku tahu dia merasakan sesuatu. "Ibu tak pergi, kan?" tanyanya suatu hari, matanya besar dan penuh harap. Aku tersenyum. "Ibu selalu ada di sini," kataku, menunjuk dadanya, tapi kata-kata itu terasa kosong. Maya datang hampir setiap hari sekarang. Dia membawa makanan, membantu Arga membersihkan perahu, bermain dengan Lintang. Aku melihat mereka dari kejauhan, dan setiap kali hatiku terbelah dua. Lega karena mereka akan baik-baik saja, dan hancur karena itu bukan aku. Aku cemburu, aku marah, aku sedih, tapi aku tak punya hak untuk merasa begitu. Ini pilihanku, hari terakhirku tiba tanpa peringatan. Pagi itu, aku terbangun dengan napas yang berat, seperti ada batu besar di dadaku. Aku tahu waktunya hampir habis. Aku memanggil Arga dan Lintang, memeluk mereka erat. "Aku cinta kalian," kataku. Suaraku lemah tapi penuh makna. Lintang menangis. "Jangan pergi, Bu." Arga hanya diam, tangannya menggenggamku erat, tapi aku tahu dia tak bisa menahan apa yang akan datang. Aku masih hidup, tapi aku tahu waktuku menipis. Setiap napas adalah pertarungan, setiap hari adalah perpisahan yang ditunda. Aku marah pada tubuhku yang tak mau menyerah, tapi juga tak bisa sembuh. Aku sedih karena aku tak bisa menjadi istri dan ibu yang mereka butuhkan lagi. Aku kecewa karena rencanaku agar Arga dan Lintang menerima Maya terhenti di tembok keras kepala Arga. Dan aku takut bahwa ketika aku pergi, mereka akan hancur, meski aku sudah berusaha merapikan puing-puingnya. Masalah ini tak akan usai. Aku menunggu, terperangkap dalam tubuh yang rapuh, menyaksikan hidup mereka berjalan tanpa aku benar-benar menjadi bagian darinya. Maya ada di sini, tapi Arga menolaknya. Lintang mencintaiku, tapi dia juga mulai mencintai Maya. Aku ingin mereka bahagia, tapi aku juga ingin mereka tetap milikku. Aku duduk di teras ini, mendengar ombak, merasakan angin, dan menunggu waktu yang tak pernah memberi jawaban, menunggu akhir yang tak kunjung tiba, menunggu dalam kesunyian yang penuh jeritan.